ibu-ibu ini kan kadang-kadang melihat sesuatu gitu Pak D, sepertinya kok nggak enak gitu, terus jadinya kan bercerita ke sebelahnya gitu loh. Nah itu bagaimana caranya, misalnya kita itu melihat sesuatu yang tidak pas, terus kita ini damai itu Pak, baca ARP gitu, tapi itu tidak pernah bisa kita lakukan. Kadang ih kok nggak bener sih, ih kok ngono toh gitu. Jadi dalam hati, nah itu maksudnya bagaimana caranya untuk biar tidak ih kok kayak ngono toh gitu. Paham. Ya, langsung saja dulu ya. Nabi bersabda, "Qulil haqq walau kana murran." Apa itu artinya? Katakan yang sebenarnya meskipun karena itu menyakitkan. Misalnya, aku tadi lihat kamu tuh tak belum wudu ya, tak mau sholat. Oh iya lupa wudu. Nah itu jadi itu katakan yang sejujurnya, yang sebenarnya. Meskipun kadang-kadang menyakitkan bagi yang diingatkan itu, karena dia itu manusia ya, yang dikatakan Bu Ahmad itu mungkin jalan sehingga dileke diingatkan. Nah mungkin kata-kata kalimat yang muncul tadi itu mungkin frasenya yang halusnya. Maaf ya, ibu ini apa tuh mau kemana? Berarti ada tulisannya, saya kan membaca, ya nanti kurang afdol saya soalnya bahasa itu. Ya terus dibalik saja, dibalik, ya bukannya dibalik itu. Bisa nggak dibalik? Contohnya begitu ya. Karena Islam itu diatur begitu indahnya Bu ya. Orang yang merasa dirinya kurang sehat, misalnya banyak bersin, banyak batuk ya, itu jangan di tengah, di pinggir atau di belakang, berbeda softnya, sendirian tidak apa-apa, sendirian ya. Atau orang yang gemuk ya, jangan di tengah gitu, mengganggu yang soft yang lain, ganggu pinggir itu, ganggu tembok, gitu ya. Itu Islam itu indah, diatur sedetail-detailnya itu ya. Jadi itu Bu, boleh keluar karena umroh. Katakan sejujurnya, meskipun kadang menyakitkan bagi yang diingatkan. Tapi kalau tidak ingatkan, kita dosa. Bu Amar melihat itu jelas salah. Kok diam, ibu dapat satu dosa. Ya. Tapi kalau sudah ingatkan, meskipun nanti mungkin diomeli ya, tapi ibu dapat pahala, dua pahala. Pahala mengingatkan dan pahala di omeli. Gitu ya. Ya mau silakan yang lain. Mau tanya ini Pak, apakah surga saat ini sudah ada Pak? Sudah dibuka? Iya, itu aja. Iya, itu aja Pak. Ya, itu dengan apa? Dengan yang ada dalam hati kita. Ya. Nabi lagi, wajib Musa tahu itu ya, tahu itu kan memandang sesuatu baik itu kita dengan hati kita. Ya, satu iman kita adalah percaya dengan yang gaib. Nah, surga itu gaib. Karena belum ada yang survei sana, terus kembali ada nyampaikan di jurnal itu kan, saya udah survei itu, apa surga itu gini, target gini gitu. Ya ada. Orang kan mimpi, ya. Maka ada seorang tokoh nasional kita tidak percaya hari akhir. Apa yang sudah pernah ke sana? Kayak tahu dasar surga neraka itu ada kan gitu. Coba ada itu di media sosial itu. Itu termasuk hari neraka. Orang mengaku Islam sudah pergi haji tapi tidak percaya dengan yang gaib, tidak percaya hari akhir, dia termasuk hari neraka. Yang neraka saya terangkan dulu di sini ya. Ya ada 4 orang yang dimasukkan neraka karena satu. Ya. Kenapa kan? Satu wisata, kenapa kamu masuk neraka satu? Lama aku mengenal sholat, aku tidak pernah sholat. Lama aku mengenal mu'min, tidak pernah beri makan. Ya. Yang ketiga adalah suka ngerumpi, ngerasani. Ya. Tadi Pak Ahmad tadi itu ngomong sama sebelahnya. Itu ngerumpi malah dosa. Maka tegur saja ingatkan yang baik gitu ya, dengan kata yang baik.
keempat adalah masuk neraka karena tidak percaya hari akhir. Ya, di surat Al-Mu'minun ada itu ya. Itu ya. Jadi ada surga, neraka itu sudah ada semenjak Allah ciptakan. Ya. Walani khasamawati wa ma bainahuma fi sitati ayyam sumastawa als. Allah ciptakan bumi dan langit dalam 6 hari, 6 masa, ya. Dan seluruh yang ada di atas keduanya. Apa di atas keduanya itu? Tumbuh-tumbuhan, gunung, lautan, neraka, surga. Ya, ada semua di surat Al-Hadid nanti baca itu ya. Jadi, Bu, ya, ambil parang dengan iman. Lagi. Enggak, ini kayak politik nih Pak, ini tidak hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan yang bodoh kata orang bijak ya kan. Jadi menarik setiap materi yang Ustaz sampaikan itu menarik untuk ada pertanyaan untuk nambah wawasan kita sama-sama kan gitu Ustaz. Sesuai dengan materi yang Ustaz sampaikan tadi yaitu bicara hati ya kan. Ini kan awalnya semua dari hati kita nih. Kalau hati kita baik, maka tingkah laku kita insya Allah baik. Kalau hati kita tidak baik, ya akan terpantul juga yang nggak baik itu. Ya, manusia ya pasti ada baik, ada positif negatifnya kan gitu. Jadi yang saya mau tanyakan nih Ustaz, umpamanya kita memutuskan satu rahim. Nah, memutuskan satu rahim ini kan berangkat dari hati. Bisa juga karena ketidaktahuan atau perasaan ya kan? Atau yang lain-lain. Nah, pertanyaan saya pernah baca orang yang memutuskan silaturahim persaudaraan itu tidak masuk surga, tidak masuk surga, itulah intinya. Nah, pertanyaan saya, apakah memutus silaturahim ini hanya untuk saudara yang ada hubungan darah atau yang tidak ada hubungan darah? Nah, selama ini mungkin sebagian kita memahami yang selalu terjadi itu hubungan ada satu darah, kakak, paman, ya kan, dan seterusnya. Nah, kalau hubungan sama teman katakanlah baru kenal atau sudah lama kan teman, tidak ada hubungan darah tapi bisa akrab kayak gitu kan, tapi tiba-tiba memutus gitu, itu apa bedanya Ustaz? Terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, ini hati ini ya, hati berkembang. Jadi karena Ibu bertanya ya, bedanya silaturahmi dan silaturahim itu di mana? Jadi Ibu tahu ya bedanya silaturahim dan silaturahmi? Tahu Pak. Apa Bu? Ya kalau silaturahmi itu ada sesama, tapi kalau silaturahmi dengan yang ada hubungannya dengan. Nah itu Bu Bu Hajah Karsono, betul jawabannya ya. Him itu kata benda, ya. Mi itu kata kerja, ya. Makasih. Jadi kalau kita silaturahmi, kita melakukan sesuatu yang harus dengan melibatkan hati kita dan tubuh kita untuk bersilaturahmi. Seperti ini silaturahmi, ya. Kalau silaturahim itu rahim, disatukan oleh rahim kita, ada persaudaraan. Misalnya ada Bani apa ya, Bani Kusumo, keluarga Kusumo ya. Kami ini Bani Adam. Kita Bani Adam semuanya ya. Ya itu karena ada persaudaraan, ada kekerabatan, betul ya, betul. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yasil rahim." Siapa yang percaya pada Allah dan hari akhir, maka selalu pupuk silaturahmi ini. Dia hari akhir. Kenapa kok akhir-akhir? Karena berhubungan dengan pertanyaan Pak Taib tadi itu. Nabi mengatakan kenapa muncul hadis itu? Nabi jawab, la yadkhulul jannah khati'u rahim. Ya, jadi kalau memutus tali silaturahmi itu maka tidak akan masuk surga. Sudah dipastikan itu. Itu Nabi yang berkata dan sahih itu.
maka layat khuli itu tidak khuli masuk karena wati rahmi, tidak bisa masuk surga orang memutus silaturahmi. Cara memutus itu gimana? Sudah nggak mau ketemu, ya, sudah nggak ketemu dan nggak mau bertegur sapa, ya, merasa apa? Beda mazhabnya, manhajnya beda, ya. Padahal sama Ka'bah, sama Quran, ya. Tapi beda pemahaman. Nah ini hati seperti ini ya, perlu dikubah. Kalau dikubah nggak? Dicuci. Hatinya perlu dicuci, terutama lewat kajian ilmu seperti ini, ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita memutus silaturahmi, ya. Masuk ruang dari guru, Pak. Masuk ruang dari guru. Oh iya, itu tandanya sudah tidak menyukai. Dan tidak mendatangi majelis lagi. Itu ya. Sebetulnya kalau nggak suka ya nggak usah keluar. Gitu. Saya satu tanda putus silaturahmi ya keluar dari grup itu. Berat. Maka lagi ibu, ada lagi ibu. Bahkan surga dan neraka itu sudah tercipta sejak dulu gitu. Iya, iya. Nah, tapi apakah sampai saat ini apakah sudah ada manusia yang sampai sana itu loh Pak? Iya. Karena kan yang saya tahu manusia itu sebelum diciptakan itu masih antri di alam roh dulu. Alam roh dulu baru ketika bapak ibu kita menikah, kita usia 4 bulan roh kita baru ditiupkan. Terus kemudian alam dunia di tempat kita ini, terus alam kubur itu alam kematian. Nah kita itu di situ nunggu sampai hari kiamat Pak. Nah, yang di buku itu kita nunggu sampai hari kiamat. Trompet pertama hari kiamat, trompet kedua hari kebangkitan. Nah, jadi semua itu kayak di Padang Arafah itu, jadi semua jadi satu di situ, nggak ada perbedaan, maksudnya nggak ada pangkat jabatan ataupun apa. Baru kita nanti habis di Padang Mahsyar baru membaca amal, dari habis membaca amal lewat jembatan Siratal Mustaqim baru masuk ke alam surga dan neraka itu Pak. Ya, okay. Itu gimana Pak? Oh ini pertanyaan bagus ini. Ya, pertanyaan bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un yashkurun. Itu Al-Baqarah, Al-Baqarah. Dan kau kira orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu tidak hidup kembali, mati kembali. Mereka hidup kembali dan ada di surga. Ruhnya ada di surga mereka. Dia bisa berkelana sesuai keadaannya gitu. Jadi orang yang dikubur kalam barzah, ibu perhatikan ini ya. Kita mau seperti apa? Mau dikerangkeng, dibakar, ya, ketika di alam barzah, ya, atau diberikan kebebasan keluar untuk melihat rumah kita, melihat istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, bisa. Itu Allah memberikan kesempatan itu jika amalnya bagus. Harus dililang. Dililang Pak. Gak bisa ngomong kita, kita hanya bisa lihat. Ibaratnya ibu melihat apa yang meninggal itu datang ruhnya melihat akuarium. Gak bisa ngomong apa kita. Karena ada barzah itu bini pemisah, kan? Jadi kalau orang yang amal bagus, jangan dikira mereka mati, mereka hidup kembali, diberi kesempatan untuk melakukan buana kemana saja. Maka antar roh orang beriman itu kumpul kembali di alam barzah itu kumpul kali silaturahmi gitu, nunggu kiamat datang gitu, ya. Boleh dia mengintip surga, boleh. Warnanya hijau, ruhnya warnanya hijau. Coba dibaca di nasi Quran, dibaca di Al-Waqiah, ya. Jangan hanya dibaca, Waqiah diterjemahkan, Ar-Rahman diterjemahkan, nanti akan ketemu surga itu ruhnya warna hijau, terbang sana terbang sini, ya nanti. Itu ya. Jadi itu. Nah, nanti ketika trompet pertama dihidupkan, dinyalakan, trompet Israfil ya. Israfil itu semua yang dikubur bangun semuanya, ya. Ruhnya loh ya Pak ya. Bangun.
termasuk semua keluar dari tanah, dari Makkah keluar semuanya. Yang dibakar? Ya semuanya, semua yang dimakan ikan hiu, yang dimakan ular, buaya, semua hidup kembali. Kun fayakun. Ya, menuju mana? Menuju cahaya Allah. Ya, itu namanya Yaumul Bats. Yaumul Bats. Hari kebangkitan nasional ya. 20 Mei. Bukan kebangkitan nasional. Yaumul Bats. Internasional loh, Pak. Ya, setelah itu Yaumul Bats kebangkitan, maka semua berbondong-bondong menuju cahaya Allah. Padang Masar namanya ya. Yaumul Bats menuju Yaumul Masar. Setelah Yaumul Masar diapain? Ya. Yaumul Hisab, dihitung, dikumpulkan di Masar ya. Orang-orang yang kaya, yang punya banyak harta itu belakang. Orang-orang miskin dulu, yang nggak punya harta dihisab dulu. Jaraknya 50.000 tahun. Hadisnya kursi, hadisnya sahih. 50.000 tahun di akhirat itu sehari sama dengan setahun. Ya kan? Berapa lama itu di sana? Dan semua kepanasan, kehausan, kelaparan, kecuali orang-orang beriman di Yaumul Masar dibawa ke mana namanya? Telaga Kausar. Disitulah dia minum semua karena syafaat tadi ya, syafaat Rasulullah. Semua orang mukmin minum, setelah minum mereka jadi gagah, tidak haus, mau 100 tahun, mau 1000 tahun, tidak pernah haus lagi, tidak merasa kepanasan. Itulah nikmatnya orang-orang beriman. Nah, setelah Yaumul Hisab, Yaumul Mizan ditimbang, ya ditimbang. Kalau yang kanan lebih berat, maka dia masuk Yaumul apa? Yaumul apa? Sirot. Yaumul Sirot, ya. Nyebrang Siratal Mustaqim. Yang dosanya banyak, nyemplung nih jahanam. Orang Islam banyak nyemplung, tidak ada. Orang karena nggak pernah sholat, nggak pernah bermajelis ilmu, nggak pernah datang ke majelis ini. Masuk dulu neraka, kamu dulu nggak pernah ngaji, nggak pernah tekon yang beber. Ya, itu lalai. Masuk dulu neraka gitu. Mungkin 5 tahun, 10 tahun baru masuk surga. Ya. Setelah Yaumul Sirot belum ke surga, sampai ujung sana kita selamat, masih ada Yaumul Qantaroh namanya. Hari Qantaroh, Yaumul Qantaroh itu di mana terjadi kisos. Tapi semua masuk surga, kisos. Oh, aku dulu pernah salah dengan Pak Amari, belum maafkan. Oh, aku dulu punya hutang dengan Pak Ibna, ya sudah sah Pak Robos, sah ya. Ini kisos namanya, kisos. Di Yaumul Qantaroh barulah masuk surga. Gitu. Apa yang yang pertama masuk surga? Assalamualaikum bima sabartum binakun. Ya, artinya orang-orang yang sabar ya itu mendengar suara Allah ya. Assalamualaikum bima sabartum bani mau bakar, itu suara Allah. Surat Ar-Ra'd tuh 21 dibaca ya. Itu selamat untuk yang sabar masuk surga, nikmati semuanya, silahkan semuanya. Tapi orang yang nggak punya amal, salamun apa tuh yang di surat Yasin Pak? Ya. Ya bagaimana? Yasin surat apa? Salaman Bang Tayul Ayat muslimun Bang Tajul, orang-orang yang berdosa sana akan neraka sama Malik itu, sama Malik ya. Itu ya, jadi itu yang harus kita pahami pada ibu sekalian. Karena waktu juga ya, udah mengadan tuh. Masih ada pertanyaan? Cukup? Kalau cinta surga ya habis-habis nanti ya. Besok kita sambung ke depan. Ya itu monggo sudah ditutup karena sudah dengan adan. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah majelis taklim Musholat Ar-Rahim sepentingan Ungaran Barat yang dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita barusan melakukan sholat maghrib dan buka bersama dan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Haji Umar Azidik. Malah kita kesankan dengan hati dan niat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, maka majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.